warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyunita dengan NIM 5012000490. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data panel dalam program R. Sebelumnya, izinkan saya men-share screen terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah artikel tentang data panel dalam ekonometrika di program R yang sudah dipublish di dalam Journal of Statistical Software. Baiklah, di sini apa itu yang dimaksud dengan ekonometrika data panel? Di sini bahasa Inggris kalian bisa mentranslate-nya di Google Translate. Ekonometrika data panel adalah bidang yang terus berkembang. Berarti di sini adalah data panel adalah bidang yang terus berkembang, yang ketersediaan data yang diamati pada lintas unit seperti rumah, tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya. Di sini ada the linear panel model. Itu adalah model panel linier. Model panel linier, itu adalah dasar yang digunakan dalam ekonometrika yang dapat dijelaskan yang sesuai dari model umum berikut. Bisa dilihat di sini, ini ada rumusnya. Lanjut. Kita lanjutkan saja, kita langsung melihat ke lihat ke dalam mengelola data dan formula dalam program R. Baiklah, kita langsung melihat program. Kita akan membuka program R. Sebelumnya, saya sudah mencoba menganalisis data panel dalam program R ini. Lanjut saja, saya di sini akan mencoba mempraktikkan lagi bagaimana cara menganalisis data panel di program R. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, ada package PLM. Kita running terlebih dahulu. Di sini, dalam library PLM, terdapat empat data sebagai berikut. Oh iya, saya lupa menjelaskan terlebih dahulu. Bagi siapa yang belum menginstal package PLM, silakan install di package ini. Tekan install package. Karena saya sudah menginstal, di sini tidak muncul lagi. Tapi kalau yang belum menginstal, biasanya itu muncul pilih negara. Silakan kalian pilih negara Indonesia. Sesudah itu nanti ada kalian cari package PLM.
Lanjut saja. Ini adalah 4 data dalam package PLM akan saya running. Empat data dalam package PLM adalah data improve, data produce, data ground file, dan data legas. Lanjut. Di sini ada head ground file. Struktur data head ground file. Kita running. Ini adalah data-data dalam head ground file. Ada tahun, ada value, ada kapital. Lanjut, kita akan merunning file ground file. Ini adalah data file ground file. Ini apa namanya? Sama seperti head ground file tadi, di sini juga terdapat tahun, value, dan kapital. Lanjut, kita running. Lanjut saja kita running head _e. Ini adalah data head E, vektor, IMP, W, kapital, dan output. Silakan dilihat data-datanya. Lanjut, kita akan running summary E. Itu adalah model terbaik dari data E tersebut. Bila kita running terlebih dahulu. Ini adalah data terbaik dari data E. Bisa kalian lihat, ada min, ada 1 ST, ada median, ada mean, ada 3 FD, dan juga ada max. Lanjut saja. Di sini ada head as matrix. Kita running. Terdapat ada yang tidak ada datanya, itu berarti datanya tidak baik atau tidak bagus. Lanjut. Ini ada beberapa data dalam head juga, tapi dengan data yang berbeda. Kita akan running terlebih dahulu. Ini data highlight. Data highlight itu fungsinya lebih lanjut disebut between dan with. Juga disediakan untuk menghitung transformasi antara data dan yang dalam dan di luar. Mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi between nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Itu ada, nah tadi kita bisa lihat di jurnal data panel itu saya mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Lanjut, ini adalah head diff.
Bisa dilihat di sini ada tahun-tahun yang tidak ada datanya, itu berarti datanya tidak valid atau tidak bagus. Lanjut, head leg. Headline di sini ada juga data yang tidak bagus. Bisa dilihat di sini ada tahun-tahun yang datanya kosong atau tidak ada datanya. Lanjut saja. Sini kita akan masuk ke data head within. Di sini datanya bagus karena tidak ada yang kosong dari tahun 1977 sampai 1982 itu datanya lengkap, berarti head within ini adalah termasuk yang datanya bagus atau signifikan. Langsung saja lanjut. Ini ada head between yang ada dua head between, ada yang cuma sampai 4, ada yang sampai 10. Ya, bisa dilihat di sini. Lanjut. Lanjut saja. Ini adalah bagian dari model data. Kita running. Ada 2 model data di sini. Kita akan langsung saja merunningnya. Pengertian dari model data ini adalah rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan covariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Lanjut. Ini ada data Grund PE. Itu termasuk dalam bagian estimasi model dasar dengan PLM dalam program R. Kita running. Grund PE ini adalah model untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui model terbaik atau summary, misalnya untuk model random atau summary metode adalah memberikan informasi tentang varian, komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji. Lanjut. Ini adalah, kita lihat, ini adalah summary Grund RE, itu adalah model terbaik dari Grund RE. Kita running terlebih dahulu. Ya, ini adalah data terbaik dalam data panel model terbaik dari data panel Grund FE. Baiklah, di sini efek tetap dari model efek tetap dapat diekspresi dengan mudah menggunakan fix F. Berarti kita bisa melihat data yang terbaik itu bila kita mengembalikannya dengan data fix F. Lanjut. Ini data panel Grund RE kedua. Maaf, salah. Langsung saja, ini adalah Lanes Grund RE.
Bisa dilihat di sini ada data dari 1 sampai 10. Ada yang 9,52, di 157,89, 172,89, 29,91, 54,67, dan seterusnya. Lanjut, kita akan melihat data Success Group FA. Di sini datanya Fixed di sini mengembalikan sebuah metode ringkasan yang disediakan untuk mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka, dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Di sini ada data dari 1 sampai data 10. Data 1 min 11,55, data 2 160,64, data 3 min 176,82, data 4 30,93, dan seterusnya bisa dilihat di share screen saya. Lanjut, kita akan melihat data terbaik dalam model Fixed. Kita running. Terdapat beberapa data yang baik dalam model Fixed ini. Bisa dilihat di sini. Yang bintang itu adalah tanda data itu sudah signifikan atau bagus sekali. Dalam kasusnya, summary effect ini adalah model efek tetap dua arah yang relevan dalam fungsi untuk mengekstrak efek tetap, efek spesifik dengan nilai yang mungkin individu atau sendiri-sendiri. Untuk efek tetap individu ini terbagi menjadi dua arah. Contohnya untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah. Lanjut. Ini adalah data Grundweb. Kita running. Lanjut, kita akan running data Fixed Grundweb. Ini data Fixed Grundweb efek time waktu dari tahun 1935 sampai tahun 1954. Di tahun 1935 min 86,90, 1936 tahun 1936 min 106,10, tahun 1937 min 127,59, tahun 1938 min 126,13, tahun 1939 min 156,37, tahun 1940 131,14, tahun 1941 tahun min 105,70, tahun 1942 min 108,4, 1943 min 129,88, sampai seterusnya di 1954 min 180,43. Itulah penjelasan mengenai data panel dalam program R. Menurut saya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.